Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat guru semuanya, para kepala sekolah ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan penjelasan. Ini ada penjelasan ya, 18 poin ya. Penjelasan 18 RHK pada pengelolaan kinerja PMM disertai dengan poin dan bukti dukungnya ya. Ini secara singkat mari kita kaji bersama. Bapak Ibu tentunya harus mengetahui ya. Baik, mengenai rencana hasil kerja RHK ini ya, ada 18 poin ya RHK yang harus diketahui, disertai dengan catatan ya, catatan kegiatannya apa, bukti dukungnya apa, dan penjelasannya bagaimana ya. Mari kita kaji bersama. Pertama, rencana hasil kerja RHK ini: 1. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan ya, ini partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan ya, yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini ada 4 poin ya. Satu kegiatan itu setara dengan 4 poin. Nah, seperti apa ya partisipan sebagai kegiatan seminar? Ini bukti dukungnya adalah sertifikat ya, maksimal 8 kegiatan. Penjelasannya: durasi atau jumlah jam seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan tidak ada batas minimal dan maksimal ya. Penyelenggaranya pun bebas asal terpercaya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang menyelenggarakan yang penting bisa dipercaya ya, bukan abal-abal ya. Tentu saja ini jamnya berapa tidak ditentukan ya, tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Setiap satu kegiatan adalah 4 poin ya. Daya dukung bisa maksimal itu 8 kegiatan. Nomor 2, RHK nomor 2 adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar ya. 4 poin. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 4 poin. Jadi kalau kegiatannya ini 2-3 jam maka setara 4 poin. Sertifikat ya, maksimal 8 kegiatan. Sertifikat sebagai peserta berbagi praktik dengan durasi 2-3 jam yang ditandatangani oleh Ketua Komunitas Belajar atau Kombel, Kepala Sekolah, Kombel Internal, dan Ketua MGMP atau Dinas ya, Kombel Antar Sekolah. RHK yang ketiga adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching ya, atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini 4 poin. Satu kegiatan setara dengan 4 poin. Sertifikat atau maksimal 8 kegiatan ya. Sertifikat ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Ya, ini ya. Ini bisa dilakukan ditandatangani oleh kepala sekolah, oleh pihak dinas. 4. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain ya. Ini 6 poin. 10 aksi nyata setara 6 poin. Jadi kalau menyelesaikan dengan 10
aksi nyata, maka ini setara 6 poin. Laporan maksimal 6 kegiatan. Guru dan kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Nah, ini udah masuk ke ini ya, menjadi penelaah. Kemudian yang RHK kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 10 cerita praktik setara 10 poin. Bukti dukungnya adalah laporan maksimal 6 kegiatan. Penjelasannya, guru dan kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi PMM. 6. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin. 10 perangkat ajar setara 6 poin. Laporan maksimal 6 kegiatan. Guru dan kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah perangkat ajar melalui seleksi PMM. 7. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. 6 poin. 1 kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM setara 6 poin. Kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM maksimal 6 kegiatan. Nah, ini penjelasannya adalah konten unggulan ya. Konten unggulan yang terbit pada menu rekomendasi jempolan telah melalui kurasi oleh pihak PMM atau Kemendikbudristek. 8. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. 8 poin. 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 3 poin. Sertifikat maksimal 4 kegiatan. Semua guru dapat menjadi narasumber berbagi praktik baik. Kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam kombel, baik intra sekolah, antar sekolah maupun kombel daring. Ya, ini sebagai narasumber ya. Kemudian 9. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan ya, observasi praktek pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini 8 poin. 1 observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Laporan maksimal 4 kegiatan. Semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktek pembelajaran sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Nah, ini ya. Ini bisa ditempuh ya oleh Bapak Ibu semuanya. 10. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Itu 8 poin. Catatan 1 kegiatan berdurasi 2-3 hari setara 8 poin. Bukti dukung adalah sertifikat ya, maksimal 4 kegiatan. Penjelasan pelatihan dan bimbingan teknis tidak dibatasi oleh jumlah jam, asal berdurasi 2-3 hari. Penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi asal terpercaya. 11. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. 8 poin. 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Sertifikat topik ya, maksimal 4 kategori.
Topik pelatihan mandiri di PMM disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini ya penjelasannya ya. 12. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. Sertifikat maksimal 3 kegiatan. Guru dan kepala sekolah berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak dan PPG. 13. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktek yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. 12 poin. Satu cerita praktek yang terbit di PMM ya setara 12 poin. Cerita praktek yang terbit di PMM maksimal itu 3 kegiatan. Cerita praktek yang terbit di video inspirasi atau ke praktik penulis melalui tahap pendaftaran dan seleksi. 14. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kerjanya dalam berbagai wadah atau ajang 12 poin. Satu penghargaan setara 12 poin, piagam maksimal 3 kegiatan. Belum ada penjelasan ya, ini tingkatan penghargaannya ya. 15. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Perangkat ajar yang terbit di PMM maksimal 2 kegiatan. Perangkat penjelasannya adalah perangkat ajarnya telah dikurasi oleh pihak Kemendikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. 16. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Ini kegiatannya berdurasi 2-4 minggu. Sertifikat maksimal 2 kegiatan. Kegiatan magang disertai dengan sertifikat dan durasi 2-4 pekan. 17. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini 3 kegiatan setara dengan 36 poin. Sertifikat hanya 1 kegiatan ya. Penggerak komunitas belajar adalah semua pengurus aktif dan bukan pengurus, tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana kegiatan berbagi praktik baik. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Ini penjelasannya ya. 18. Terakhir, meningkatnya kompetensi melalui kegiatan peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak dan pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini 128 poin. Kegiatan berdurasi 3-6 bulan setara 128 poin. Sertifikat hanya 1 kegiatan. Program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan ya. Demikian Bapak Ibu ya, sahabat guru semuanya serta para kepala sekolah. Untuk catatan, RHK dalam tulisan ini didesain tempel di pengelolaan kinerja PMM ya. Nah baik Bapak Ibu, inilah penjelasan 18 RHK ya pada pengelolaan kinerja PMM disertai dengan poin dan bukti dukungnya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.